Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Gorioris di video gameplay yang lainnya. Nah, saat ini kita bakal kembali ngelanjutin petualangan dari Mas Pras di round ketiga, tepatnya untuk Australian GP, yaitu di F1 2023 karir. Oke, saat ini kita bakal ngelakuin pengembangan terlebih dahulu sebelum masuk ke seri ketiga ini cuy, dimana di aerodinamika bakal kita kembangkan. Nah, fokus kepada bagian beam wing atau di bagian rear downforce supaya downforce-nya lebih maksimal lagi. Oke, lanjut yang kedua di bagian durability. Kita bakal upgrade lagi di bagian durability untuk sektor internal combustion engine. Oke, udah. Kemudian di bagian MGU-H atau motor generator unit heat cuy. Kita bakal kembangkan lagi di sini supaya mesinnya lebih awet lagi dan gak gampang rusak. Next, kita bakal kembangkan lagi di bagian MGU-K atau motor generator kinetik, cuman ini nggak ada slot kosong yang bisa kita upgrade, makanya karena emang kita kekurangan crew team, kita bakal coba untuk berganti tanggal dulu. Kita bakal skip ke beberapa hari ke depan supaya nanti ada beberapa part yang udah selesai dikembangkan dan yang selesai itu kita bakal alihkan ke bagian durability. Oke, beres dan langsung aja kita upgrade di bagian MGU yang kinetiknya. Dan next ini, dan semoga nanti setelah kita ngelakuin pengembangan di bagian durability masih ada lagi yang nggak bisa cuk nggak bisa. Jadi turbo nggak bisa kita kembangkan di tanggal 24. Next tanggal 28. Gue rasa ini bakal ada slot kosong yang akan kita upgrade karena di bagian aero sudah ada side, bahkan di bagian powertrain pun juga sudah ada yang selesai cuy. Oke, kita upgrade lagi di bagian stator, kemudian di bagian ECU kita upgrade lagi. Jadi ini sebelum kita balapan nih di Australia bener-bener banyak banget part yang kita upgrade cuy. Tire blanket kita upgrade, kemudian masuk di aero lagi, dimana untuk front wing kita upgrade lagi dan supaya makin enak buat nikung. Oke, untuk sasis juga kita upgrade lagi. Pokoknya apa yang masih bisa kita upgrade, kita bakal upgrade sebanyak mungkin. Toh juga kita ada suntikan dana yang sangat gede sekali gitu kan. Masih ada 45.000 cuy yang bisa kita gunakan untuk upgrade part-part yang ada di sini. Cuma sayangnya untuk sekarang ini udah nggak ada stok kosong lagi yang bisa kita upgrade karena udah kekurangan kru dan juga fasilitasnya, yang otomatis kita bakal langsung aja menuju ke sesi race untuk Australian Grand Prix. Tapi tunggu dulu, kita belum nampilin hasil klasemen sementara setelah kemarin balapan di GP Saudi Arabia. Dan sekarang posisinya kita masih di posisi pertama menjadi klasemen leader untuk mengasapi Ferrari dan juga Mercedes. Namun yang paling disayangkan adalah dua Red Bull yang dua kali balapan, satu di antaranya mengalami sebuah masalah atau mungkin ada kerusakan mesin sehingga di race terakhir Red Bull tidak ada pembalapnya yang bisa finish secara bersamaan. Paling enggak salah satunya ada yang di DNF di setiap balapan. Oke guys, langsung saja kita mulai sesi kualifikasi untuk GP Australia atau di Albert Park Circuit. Dan sekarang di turn 1 The Force Weekend kita akan mencoba melibas dengan sangat epic dan nice sekali dapat apex-nya. Kemudian di SC Gonal menuju sektor DRS pertama. Norris menjadi pole position, sementara kita akan mencoba kembali melanjutin perjuangan di sini agak melebar. Kembali lagi di tikungan ke kiri dan Lando masih menjadi kualifikasi pole position, sementara sekarang di sini tepatnya di entry gunner sebelum track lurus terpanjang atau sektor terpanjang yang gak ada tikungan patahnya, yaitu di sektor kedua. Oke, here we go, dan Pras menjadi pole position sementara waktu cuy. Oh my goodness mate, luar biasa. Dan sekarang di last sektor menuju dua tikungan terakhir, Leclerc menjadi pole position, sementara waktu sekarang Pras kembali menjadi pole position lagi. Semoga saja di sini di SC Gonar menuju finish line Pras bisa mengambil, dan ternyata benar saja Pras mengambil
pole position dari Ferrari, yaitu si Charles Leclerc cuy. Luar biasa. Qualifying complete, let's review our top 3 today. Price, Leclerc and Sergio Perez. Goodbye for now then, but really we're just getting started. Make sure to join us again for Lights Out tomorrow. Welcome to Melbourne and welcome to the Australian sun. We're still getting used to some track revisions here, but the core hasn't changed. This is a beloved classic of the F1 calendar, and it's time for the Australian Grand Prix. So here we are at Albert Park Circuit, 3.28 miles around, with the streets making for a bumpy surface with little undulation. There are 14 corners around the lake, with the best passing opportunities coming at turn 1 and turn 3. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Price lines up on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Sainz, Hamilton, Verstappen, Norris, Russell, Fernando Alonso, Oscar Piastri, Ocon, Albon, Joe, Stroll, Bottas, Tsunoda, Magnussen, Ricciardo, Hulkenberg and Logan Sargent. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Okay, we've got that relief of having points on the board finally, so let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Oke guys, tiba lagi kita di starting grid untuk Formula One Australia, yaitu di Albert Park Circuit. Oke, stint 1 akan berlangsung selama kurang lebih 7 lap dan nanti bakal beralih ke stint kedua dengan kebun medium dari lap ke-7 hingga lap terakhir. Oke, kalau gitu langsung saja kita mulai untuk Formula One Australia di round ketiga Albert Park Circuit. It's on the way, dan langsung saja kita full gas dari Pras menuju turn 1 atau first chicane. Dua Ferrari gagal menyerang dan Pras langsung menjadi race leader di lap pertama dengan kompon soft cuy. Sergio Perez merangsek di posisi kedua, Carlos Sainz di posisi ketiga, Verstappen di posisi keempat, dan Leclerc turun di posisi kelima. Dan sekarang pergantian posisi terjadi di mana duo Red Bull langsung masuk di 3 besar menggantikan Ferrari. Apakah Verstappen dan juga Sergio Perez bisa finish bersama-sama di sini? Tidak seperti balapan sebelumnya yang mana 2 kali balapan kadang Perez di NF, kadang Verstappen juga di NF. Oke, chicane di last sector naik sekali, dan sekarang gap dengan rival di belakang sudah melebar sejauh 1 detikan cuy. Dan sekarang gue rasa kita akan menang lagi, andaikan gak ada masalah nih guys ya. Ya berdoa aja semoga kita hari ini gak ada problem yang sampai ngebikin kita gagal finish di posisi pertama. Oke, 2 tikungan terakhir. Sementara itu Sergio Perez kembali merapatkan gap dengan Mas Pras atau Prasetyo Pras, dan duo Ferrari sangat-sangat mengalami masalah karena mereka gagal untuk berada di 3 besar. First chicane lap kedua, Pras masih menjadi race leader. Tidak betul-betul lama untuk menjadi penguasa di Formula One Grand Prix. Jelas saja pengembangan kita sangat masif sekali. Dari round 1, round 2 hingga menjelang round ketiga, pengembangan tidak ada henti-hentinya. Sangat masif sekali, sangat banyak sekali yang kita kembangkan sebelum race ketiga berlangsung. Namun apakah dengan pengembangan seperti itu bisa membawa Alpine untuk meraih juara dunia di musim ini? Let's see saja, karena kita nggak tahu gimana kedepannya. Pasti semua para pembalap pun juga memiliki sebuah strategi masing-masing yang mungkin bakal bisa untuk menghadapi pengembangan kita yang sangat masif sekali. Sekarang gap dengan Perez semakin rapat. Perez mengovertake dari inside line di last sector. Kita beri ruang. Oke, Perez melebar. Langsung kita overtake kembali di 3 tikungan terakhir. Perez langsung menjadi kembali race leader, namun Perez masih berjuang mengambil dari outside line.
hingga di tikungan terakhir. Pras masih sanggup bertahan dari kejaran Sergio Perez, dan di sini di trek lurus utama dengan bantuan slipstreamnya, apakah Perez bisa menyusul Pras di turn 1? Sepertinya tidak sama sekali. Namun sekarang DRS sudah enable atau sudah bisa digunakan mulai lap saat ini, lap ketiga. Oke, tikungan chicane di sektor 1 dan yellow flag berkibar. What happening di belakang? Semoga nggak ada yang mengalami masalah serius di GP Australia. Oh my god, Carlos Sainz out of the session. Kita nggak tahu pasti apa yang terjadi sama Carlos Sainz. Mungkin buat kita melihat aja di replaynya kira apa yang terjadi dan Carlos Sainz yang ngebuat dia harus terpaksa keluar dari balapan di GP Melbourne cuy. Oke, saat ini Hamilton masuk di posisi kelima menggantikan Carlos Sainz. Chicane di last sector, exit corner, Sergio Perez dengan bantuan DRS semakin menempel, namun belum sampai di tikungan Sergio Perez gagal menyusul. Namun sekarang kalau Sergio Perez semakin dapat, hati-hati, fokus ke fighting. Jangan biarkan rival kita mengovertaking karena kesempatan gak akan datang dua kali. Kompon soft sangat impresif sekali dengan kompon soft. Namun saat ini Sergio Perez hendak menyusul dari sisi kiri. Kita defend langsung di braking zone turn 1 hingga akhirnya Sergio Perez gagal mengovertaking. Namun Verstappen mengambil alih posisi kedua dari Sergio Perez dan Verstappen akan segera datang menghantui kita. Apakah Wilhelmus akan berkumandang di Australian GP? Let's see aja guys. Agak melebar dan misak lagi dari Pras, dan semoga saja bisa kita handle dengan sangat baik. Tapi sekarang ini Verstappen semakin rapat, merapatkan gap dengan Pras. Sektor kedua, hati-hati, fokus ke fighting. Verstappen masih menempel, kita defend di inside line. Masih bertarung, mendefend serangan dari Verstappen. Hingga saat ini Verstappen gagal mengovertaking. Kita defend langsung di last chicane. Luar biasa, agak melebar dan sekarang Verstappen bisa menyusul. Apakah dia akan mengovertaking? Sepertinya belum bisa. Kita defend terus serangan dari Verstappen, dan sekarang pun di last sektor Mas Pras masih bisa menghalau serangan dari Verstappen. Oke, last sektor, 2 tikungan terakhir. Entry corner, nice sekali. Verstappen di last sektor tadi cukup ngebikin kita ngerasa deg-degan. Dan sekarang kembali Verstappen menyusul lagi. Hati-hati, here we go, pit window open cuy. Turn 1 Verstappen masuk di inside line. Namun sekarang Pras masih bisa menghandle dan mendefend serangan dari Verstappen di first chicane tadi. Oke, cukup tenang. Lap ke-7 kita sudah masuk di jadwalnya masuk ke pit dan saatnya mengganti ban menjadi medium. Semoga saja apa yang kita sudah atur dari awal balapan bisa membuahkan hasil yang maksimal. Fernando Alonso, Lewis Hamilton di posisi 4 serta di posisi kelima, dan Verstappen harus mundur dari rekan timnya Sergio Perez di posisi ketiga. Sergio berhasil menggantikan Verstappen di posisi kedua. Oke, gap masih cukup aman. Kemudian di last chicane, nice sekali, bat di kanan dan full gas kembali from Pras menuju last sektor. Saat-saat genting di sesi pergantian ban, kita menjadi race leader sebelum masuk ke pit. 3 tikungan terakhir, 2 tikungan terakhir, Sergio Perez menempel dan sekarang kita agak melebar kembali lagi ke sisi lain masuk ke pit. Oke, pit entry guys, come on. Semoga nggak ada masalah yang menghampiri kita. Oke, entry pit dan langsung aja kita pencet X. Nice, optimal. Go, come on guys, come on. Oke. Ya ampun, ngapain malah ngada di sini guys? Gimana sih kalian? Aduh. Gimana coba ini, kita udah nyusun strategi, malah nyangkut di pit cuy, gara-gara harus nunggu antrian keluar dari para pembalap lainnya. Ini si Leclerc yang tadi di posisi kelima sebelum masuk ke pit, dia sekarang berada di depan kita. Bahkan Hamilton pun juga berada di depan dari Ferrari cuy. Ini apa-apaan coba, aduh.
kadang ya gue tuh agak kesel sama kita punya tim cuy. Ngatur strategi nggak ada yang becus. Harusnya kalau emang ada potensi kita bakal nyangkut di pit, mbok ya harusnya kita dikasih informasi atau dikasih konfirmasi kita mau mengganti ban di lap selanjutnya atau sebelumnya. Bukannya malah dibiarin aja. Aduh, ini mah kita ya murni balapan sendiri, nggak ada tim yang ngebantuin cuy. Ini aduh, asli gak nyangka bakal sekampret ini. Momen terkampret cuy di run ketiga. Ini yang ada, kita gagal menang nih. Perjuangan kita selama 7 putaran tadi itu sia-sia gara-gara tim kita sendiri. Ya mungkin juga ada kita punya salah sendiri ya. Kayak gue sih juga ngerasa agak salah ya. Kenapa kita nggak belajar dari pengalaman di F1 karir sebelumnya kan. Nah sekarang malah kejadian. Tapi ya kembali ke tim kita lagi yang punya atau yang ngatur di manakah saat pergantian ban yang pas. Selain tanya sama kita. Aduh, oke, dia sempat kita overtaking dan sepertinya kita hanya bisa untuk berada di posisi keberapa kali ini dan oh my goodness mate, Russell sama si Leclerc hampir bersenggolan dan Verstappen gagal mengovertaking. Namun jelas kita sekarang berada di posisi ke-6. Kan? Kita melipir jauh sekali. Yang semula menjadi race leader sekarang terkenal di posisi ke-6. Apakah mungkin dengan kompon medium kita bisa menyusul Russell dan juga Leclerc cuy? Ya semoga aja bisalah minimal masuk ke zona podium. Ya meskipun Sergio Perez sudah jauh banget di posisi pertama. Oke, sekarang George Russell akan kita overtake dengan bantuan DRS. Here we go. Kita overtake dari outside line. Nice sekali dan sekali kita masuk mengovertake. Mental nabrak pagar pembatas saja. Nggak sampai nggak bikin mobil kita memiliki kerusakan yang parah cuy. Dan sekarang Leclerc kita overtake dari inside line bisakah? Namun Leclerc masih berdefend dari inside line sehingga kita gagal mengovertaking. Cerdas sekali Leclerc mendefend serangan kita di 4 tikungan terakhir tadi. Oke, saat ini last sektor, keep focus, keep fighting menuju last corner agak selip dan sepertinya ban medium kita masih kurang panas. Oke, dengan DRS kita overtaking Leclerc dari inside line menuju fourth chicane dan akhirnya finally Pras masuk di posisi keempat mengasapi Leclerc dan juga George Russell. Sementara itu Lando Norris di posisi ketiga. Apakah Mas Pras bisa menyusul ketertinggalannya dari Lando dan juga Hamilton? Keep focus, keep fighting. Semangat masih membara. Here we go, come on. Oke. Chicane sektor kedua dan sekarang di full gas kembali. Agak slip dan untung aja masih bisa kita handle dengan sangat baik. Oke, sekarang ini di lap ke-12 nampaknya Oscar Piastri berhasil menunjukkan taringnya di GP Australia, di mana sekarang Oscar Piastri berada di posisi 5 dan luar biasanya duo McLaren akan segera finish di 15. Jadi gokil sekali sih. Sekarang musuh kita adalah pembalap dari Mercedes. Itu kan tim dari Lewis Hamilton. Siapa lagi kalau bukan George Russell yang sekarang sudah mulai menempel laju dari mobilnya si Pras untuk duel di posisi keempat cuy. Oke, last corner, lap ke-12 menuju lap ke-13. Here we go. Main straight dan George Russell semakin menempel dengan bantuan DRS. Apakah George Russell akan segera mengovertaking? Oke, fourth chicane. Aduh, agak melebar guys, sorry banget. Dan sekarang Russell akan mencoba mengovertaking, namun kita defense sehingga sekarang kita malah ada peringatan collision. Ya udah nggak sih, ya mau gimana lagi, namanya juga balapan sih bakal ada saja hal yang nggak terduga. Misalkan nih, tiba-tiba kita berdefense dengan sangat keras sekali, seperti tadi. Oke, sekarang gap dengan Lando serta Hamilton sudah menjauh banget, yang berarti sudah bisa dipastikan kita nggak akan menyentuh zona podium dan hanya kita bertahan di posisi ke-4 besar saja dari George Russell. Apakah misi kita finish di posisi ke-4 bisa kita tuntaskan dikala serangan dari George Russell datang bertubi-tubi? Oke, sepertinya Russell akan kembali menyusul di zona DRS last sektor dan menurut saja Russell semakin menembak, semakin rapat dan kita defend lagi sehingga George Russell
gagal melakukan serangannya kepada Mas Pras. Tapi apakah di 2 lap terakhir ini Mas Pras mampu menahan laju dari George Russell untuk GP Australia? Di gala kita mulai ngerasa keteteran dan mobilnya sudah gak enak banget buat dikendarai. Ini gue yakin pasti nanti semakin akhir George Russell akan semakin menyerang kita. Kita harus siapkan saat-saat seperti ini untuk bisa mempersiapkan menahan laju dari George Russell. Apalagi DRS di tangan dari George Russell. Dan sepertinya George Russell akan datang mengovertaking, kita melebar saat disayangkan dan langsung saja George Russell mengambil tanpa ampun. Dengan sangat bagusnya George Russell memanfaatkan mistake dari Pras yang terjadi di tikungan tadi. Memasuki sektor kedua, kembali menempel laju George Russell. Apakah di sini Pras bisa memburu George Russell? Sepertinya tidak sama sekali. Oke, ada DRS. Langsung aja kita buka kembali George Russell. Saat ini di sektor ketiga awal kita overtaking misalkan dan masih belum bisa, agak melebar dan George Russell langsung menjauh. Gila cuy, gue masih bingung ini kenapa mobil kita semenjak pergantian ban menjadi medium, mobilnya gak enak banget buat nge-push, gak enak banget buat berduel, bahkan ngeburu rival aja kayak susah banget cuy. Susah setengah mati. Padahal cuy, di lap pertama tadi hingga lap ke-6 atau di stint 1 dengan open soft kita kayak powerful banget, kayak seakan-akan nggak ada yang bisa mengovertaking. Tapi semenjak masuk ke pit terus keluar ke stint kedua itu mobilnya udah nggak enak banget. Apalagi sekarang di belakang kita sudah ada Oscar Piastri yang gue rasa Oscar juga akan mengovertake kita. Nggak akan lama lagi dia pasti akan datang cuy. Pokoknya hari ini tuh kayak benar-benar kita dikasih kejutan, lebih ke prank tepatnya. Dari awal balapan stint 1 hingga lap ke-7 kita masuk ke pit, itu performa kita bagus banget, mobilnya overpower, kayak seakan-akan udah nggak akan kalah cuy, udah bisa menang. Tapi masuk ke pit ada drama lagi, kru tim kita yang gak jelas banget gimana untuk strateginya, kemudian masuk ke stint kedua dengan medium hingga sekarang mobil kita malah hancur sekali. Gue nggak tahu apa yang terjadi di sini, tapi yang jelas sekarang ini Oscar Piastri masih menempel laju dari Pras. Hati-hati, kita harus defend serangan dari Oscar Piastri. Langsung aja kita defend dari inside line dan akhirnya kita masih sanggup bertahan dan di exit corner McLaren menempel. Bahkan Alonso juga di posisi ke-7 dan sekarang kita harus bisa mengambil 2 tikungan terakhir dengan sangat bagus, semoga nggak melebar. Oke, ini dia menuju last corner dan Sergio Perez memenangi balapan GP Australia dan kita terpaksa finish di posisi ke-5 saja untuk Australian Grand Prix round ketiga. Setelah drama yang sangat-sangat menjengkelkan sekali, prank the best di round ketiga sejauh ini. Jadi guys, bisa gue bilang mungkin inilah yang dirasain sama Ferrari ya, yang udah mau menang tahu-taunya ya ada aja yang bikin gagal, dan kita mengalami hal itu dan sangat menjengkelkan sekali. Sergio Perez menang, Lando di posisi kedua, Lewis di posisi ketiga dan Pras di posisi kelima. Sementara itu Verstappen malah finish di posisi ke-10. Ada apa dengan Verstappen? Kok rewel banget cuy? Apakah Verstappen akan mengalami kemunduran lagi di next race? Ya semoga aja enggak, karena jujur ya gue pengen bertaruh juga ngelawan si Verstappen di beberapa race ke depan. Dan di klasemen saat ini kita masih menjadi leader dengan unggul 45 poin atau dengan jarak 1 poin dari Sergio Perez. Sementara itu duo British yaitu Russell sama Lando di posisi sama di posisi 4, dan ya semoga aja di next race kita bisa tampil lebih bagus lagi dan harus bisa mengatur strategi agar lebih baik lagi supaya bisa memenangi balapan di kemudian hari. Ya semoga aja. Jadi oke semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video gameplay F1 Career di episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa. So Natalie, what do you think helped them deliver this result? I really feel the track layout combined with the track temperatures we saw today suited their car. These cars come alive when the tyres are just at the right temperature, and the driver did a great job managing that as well. They just look so comfortable out there. It's like anything, it always looks so easy when it all just clicks.
The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everybody at the team.